Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pada pertemuan pertama hari ini kita akan mengkaji kitab Rawaul Bayan fi Tafsiri Ayatul Ahkam. Kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Muhammad Ali Al-Sabuni, seorang ustadz di Kuliah Syariah Dirasa Islamiyah di Makkah, itu seorang profesor fikih dan studi Islam di Makkah Al-Mukarramah. Kitab yang disusun atau yang berjudul Rawaul Bayan fi Tafsiri Ayatul Ahkam ini disusun dari urutan dari juz dan hanya fokus pada ayat-ayat yang berkenaan dengan syarat. Oke, kita langsung saja tema ya. Kajian kita tadi itu kita fokuskan pada tema itu, dan pengajian ini berlangsung selama. Adapun tema yang akan kita kaji hari ini adalah tema Ju'ilal Ka'batu sholat, itu dibandingkan sholat. Bapak Musanifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi atau ayat yang berkenaan dengan tema At-Tawajjuh ilal Ka'bati fi sholat. At-Tawajjuh ilal Ka'bati fi sholat itu dibahas dalam surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 143. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengenal sima wal harum qiblatihim allati kanu 'alaiha. Illahul masyriqu wal maghribu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. وَسَتُلِّقَكُمْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وجهك شطر المسجد الحرام وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلة بعد ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Sadaqallahul Adzim. Al-Baqarah ayat 142 sampai ayat 145. Susunan dari kitab ini, dari kitab Rawaul Bayan fi Tafsir Ayatul Ahkam, ini merupakan kitab kontemporer ya. Jadi dia ditulis di abad 20 dengan beberapa rujukan kitab-kitab klasik di abad pertengahan seperti ada Tafsir Al-Tabari, yang tentunya Al-Quran, dan tafsirnya Al-Alusi, Al-Ma'ani yang bernuansa sofistik, kemudian ada tafsirnya Ibnu Katsir dan seterusnya. Jadi merujuk pada beberapa kitab-kitab tafsir klasik. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa kitab Rawaul Bayan fi Tafsir Ayatul Quran yang Al-Sabuni ini adalah kitab kontemporer yang mazhabnya itu adalah mazhab
tradisional atau mazhab klasik ya, bukan mazhab kontemporer yang punya kecenderungan untuk ada pembaharuan gitu, itu tidak. Jadi lebih tetap merujuk pada pandangan-pandangan klasik. Oke, saya lanjutkan pada tahlilul lafzi. Jadi kalau di dalam kitab tafsir biasanya misalkan kita merujuk pada tafsir Jalalain, itu kan sifatnya tahlil perkata. Jadi kitab tafsirnya itu tafsir tahlili. Kalau kitabnya Rabi'ul Bayan kitab tafsir ayatul ahkam ini sifatnya adalah tafsir tematik. Oke, saya lanjut susunan setelah ayat Al-Quran, maka dilanjutkan dengan tahlil atau identifikasi kata per kata. Yang pertama adalah as-sufaha'u as-safihu fi kalam al-arabi al-hifatu wa rifatu qalu huwa safihu idza kana radiyun nasji khafifihi aw kana baliyan raqiqan wa safihatuhu ar-riyahu ay amalatuhu qala wa ar-ramatu masyinan kama stahazzat rimahun tasaffahat a'aliha ar-riyahi an-nawasib. Ini Safihun itu pernah dikutip dalam sebuah syair yang populer di Arab atau sastra Arab, mungkin juga bisa saja populer pada Islam atau pasca Islam. Itu as-sufaha itu bermakna orang yang halim, orang yang beranggasan lah, bahasa Jawanya itu dimaknai dengan beranggasan, suka mengolok-olok, kemudian dia itu suka membuat gara-gara dengan orang lain. Nah, itu lebih ke seperti itu ya. Kalau terjemahan katanya memang dimaknai sebagai al-juhal atau al-jahlu, orang yang bodoh gitu. Tapi bodohnya as-sufaha itu bukan makna al-jahlu yang dimaknai sebagai tidak punya ilmu, itu bukan, tapi orang yang nakal, suka iseng, suka mengganggu orang lain. Itu terjemahan dari kata. Kemudian wallahu yakni qalu walla ala syai'i wa tawalla anhu ay insyafa. Wallahu itu maksudnya menoleh atau menghadap, ya, mengelak. Lawan kata dari menoleh saya mengelak atau membelakangi. Kiblatahum kiblat mereka atau al-kiblatu muqabalatihi al-wajh. Kiblat itu maknanya adalah arah yang dituju. Wasatan untuk dan wasatan adalah makna sekarang dimaknai sebagai makna moderat. Kalau versi bahasa Arabnya makna wasatan itu identik dengan udulan dan khiyar. Jadi orang yang mengambil sikap tidak berlebihan dalam hal apapun, itu namanya wasatan. Moderat ya. Kalau terjemahan bahasa Arab paling pas untuk menerjemahkan makna wasatan adalah moderat. Makanya istilah prinsip agama itu kan ini populer dengan nama Islam. Oke, saya lanjutkan. Akibai itu adalah al-ban bermakna akhir ya, rujuk ilal wara, belakang atau akhir. Kemudian dilanjut falan waliyan naka maknanya adalah maka kami menolehkanmu atau mengalihkan pandanganmu syatrul masjidil haram, ke arah masjidil haram. Itu maksud dengan masjidil haram adalah ada dua pendapat ya tentang masjidil haram, yaitu yang di dalamnya terdapat Ka'bahnya, Ainul Ka'bahnya, atau arah Masjidil Haram ya dalam makna yang lebih luas sekeliling Ka'bah itu. Kemudian utul kitab al-murad bihim ahbarul Yahudi wa ulama'in Nasara wal kitabut Taurat wal Injil. Utul kitab maksudnya adalah para pembaca kitab dari Yahudi yang biasa disebut dengan ahbar, kemudian para pendeta Nasrani, dan apa-apa yang terdapat di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Wajhul munasabati bainal ayat
keterkaitan ayat atau peristiwa yang melatar belakangi mengapa ya, ayat ini turun dan apa yang tidak diceritakan. Karena salawatullahi alaihi wasallam turun di Makkah yastadbiru baital maqdis bismillah. Karena anbiya fi bani Israil walakinnahu kana yuhibbu istiqbal al-qiblah li'annaha qiblat abihi Ibrahim wa qad jaa'a bi ihya'i wa qad kana al-yahudu yaquluna yukhalifuna Muhammad fi dinina wa yattabi'u qiblatana walau ladinana yang yurid an yatawajjahu fi sholati. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam al-baqa'u ala qiblatih hatta ra'a annahu qala li Jibril wa dartu law anna Allah sarafani an qiblatih ila wajhihi wa ja'ala walau anna Allah sarafani an qiblati al-yahuda ila wajhiha wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu an-nadhara ila as-sama'i faza'an ayati wahyu bi tahlil qiblati ila Ka'bah. Jadi ceritanya begini. Ketika itu Rasulullah itu berada di Mekah. Kemudian beliau itu melaksanakan sholatnya itu menghadap Baitul Maqdis karena memang belum ada perintah untuk yang dilakukan Rasulullah itu mengikuti apa yang dulu pernah dilakukan oleh para nabi dan juga tentu saja dilakukan oleh para nabi sebelumnya. Akan tetapi dalam hati ya, dalam hati Rasulullah itu yuhibbu istiqbal Ka'bah. Pengen kiblatnya itu kalau bisa itu Ka'bah. Kenapa? Karena beliau berpandangan begini. Kalau Ka'bah itu dulu adalah kiblatnya Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim menjadikan Baitul Maqdis itu sebagai kiblat. Kemudian Rasulullah itu datang sebagai pembaharu dan mengikuti jejak agamanya Ibrahim dan beberapa syariat yang dulu pernah dilakukan di zaman Nabi Ibrahim dan datang sebagai pembaharu. Makanya beliau itu berpandangan bahwa sebaiknya kiblat itu nggak bisa. Tapi Nabi itu waktu itu belum dapat wahyu ya dari Allah. Jadi beliau hanya bisa batin. Kemudian beliau juga ingat orang-orang Yahudi itu selalu mencibir Nabi Muhammad dengan perkataan seperti ini. Yuhalifuna Muhammad fi dinina wa yattabi'u qiblatah. Tidak sepakat dengan ajaran Yahudi atau dia itu membuat satu ajaran baru yang dia sebut sebagai Islam dan menentang atau memperbarui ajaran Yahudi, tetapi kiblat kok masih sama kayak kita atau mengikuti kiblat kita. Jadi kejadian ini atau hal ini itu seolah-olah memberikan dukungan secara syariat kepada orang Yahudi bahwa sebetulnya Nabi itu dianggap hanya niru-niru aja gitu atau membuat agama baru gitu. Makanya dia tidak bisa membuat satu hukum baru seperti kiblat itu menghadap Ka'bah saja gitu, karena waktu itu memang belum turun ya wahyunya. Maka ketika Rasulullah sholat menghadap Ka'bah setelah Nabi menghadap kiblat ke Baitul Maqdis, kemudian beliau merenung lama gitu memandang langit dan beliau berharap ada wahyu yang turun yang wahyu itu isinya mengubah Ka'bah dari menghadap Baitul Maqdis kemudian menghadap kiblat dari menghadap Baitul Maqdis kemudian menghadap asal dannya seperti itu ya. Kita lanjutkan apa hukum syara apa yang terkandung dalam ayat surat Al-Baqarah sampai 145. Ahkamu syariah. Al-hukum awal, hukum yang pertama, mal muradu bil Masjidil Haram fil Qur'anil Karim. Apa yang dimaksud dengan makna Al-Masjidil Haram fil Qur'anil Karim? Dzikra al-Masjidil Haram fi ayatin mutafarriqah min al-Qur'anil Karim fi sunnah al-mutahhara aidan wa qasdatihi
Yang dimaksud dengan Masjidil Haram ada beberapa makna. Yang pertama, al-awwal al-Ka'bah. Dalam ayat tersebut yang dimaksud dengan Masjidil Haram adalah Ka'bah. Amin qauluhu ta'ala, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram ay jihatul Ka'bah. Dimaknai oleh para mufassir karena ayat tersebut langsung merujuk pada syatral Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Objek yang dilihat itu langsung yaitu Masjidil Haram, dan para mufassir memaknainya sebagai jihatul Ka'bah. Yang kedua, makna kedua adalah al-masjidu kullahu atau Ka'bah dan juga sekeliling Ka'bah yang merupakan area masjid semuanya. Min qouli sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwa illa masjidil haram. Fi ma siwa illa masjidil haram. Salat satu rakaat di masjid ini, di masjidku, maksudnya Masjid Nabawi, hadza khairun min alfi salatin, itu lebih baik daripada 1000 rakaat salat fi masiwahu yang sempat selainnya ilal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Tapi yang dimaksud Masjidil Haram dalam makna ini adalah Ka'bah sekaligus area Masjidil Haram itu. Ini makna berdasarkan penjelasan para ulama. Kemudian al-hukm tsani atau hukum kedua yang didapati dari ayat surat Al-Baqarah ayat 132 sampai 195. Hal yajibu istiqbala ainul ka'bati am yakfi istiqbal jihatiha? Apakah wajib menghadap ainul Ka'bah persis ke arah Ka'bahnya? Atau yakfi ila istiqbal jihatiha, atau cukup hanya menghadap ke arah Ka'bah? Nah, dalam ini khilaf ya, makna ulama itu memiliki berbeda pandangan. Istiqbal lul qiblati fardun min furudis shalah. La tasihhu sholata bidunihi illa ma jaa fi sholatil khawfi wal faza'i wa fi sholatin nafilati ala dabbati aw safinati falahu an yatawajjaha haitsu tawajjahtu bihi dabbatahu. Lima rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala rahilatihi haitsu ma tawajjaha bihi wa fihi nazalat ayat fa inna ma'amru fasamma wajhu. Maksudnya gini, menghadap kiblat itu adalah fardu sifatnya ya, dan merupakan bagian dari syarat yang menyebabkan apakah sholat itu sah atau tidak sah. Selain sholat khauf atau kita sedang bepergian atau sedang melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan tersebut. Ini beredar ulama. Inna khilafu halil wajib istiqbalu ainul Ka'bah atau istiqbalu jihad. Tapi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah yang dimaksud dengan menghadap kiblat itu adalah menghadap Ka'bah persis atau arah Ka'bah, arah yang menuju ke Ka'bah? Yaitu wal Hanabilatu ila anna wajiba istiqbalu ainul Ka'bah. Jadi menurut pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali, bahwa kewajiban yang dimaksud kewajiban menghadap kiblat itu adalah harus ainul Ka'bah, persis ke arah Ka'bah itu. Mazhab al-Hanafiyah wal Malikiyah ila anna wajiba istiqbal Ka'bah. Jadi kalau pendapat yang lain, jadi mazhab Hanafi dan mazhab Maliki menyatakan bahwa yang dimaksud dengan awal wajib syatral Masjidil Haram atau kewajibannya hurufnya itu cukup ke arah jihad. Kalau misalnya di sini begini ya, di wilayah Indonesia itu kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, maka kita harus persis ke arah barat yang lurusnya dari wilayah Indonesia atau Asia Tenggara ini ke Makkah Al-Mukarramah, yang di situ ada Ka'bah, itu ke arah mana? Di sini menurut para ahli ilmu falak geser ke utara sedikit. Tapi kalau kita mengikuti mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, maka asalkan sholatnya itu menghadap ke arah barat, itu sudah dianggap sah, gitu ya. Adillatu Syafi'iyah wal Hanabilah, dalil yang digunakan oleh
mazhab. Jadi Syafi'iyah itu maksudnya adalah para ulama menganut mazhab. Kalau kita menyebut Imam Syafi'i berarti itu personalnya Imam Syafi'i. Tapi kalau Syafi'iyah berarti para ulama penganut mazhab Syafi'i. Dan Hanabilah berarti para ulama penganut mazhabnya Imam Ahmad. Kemudiannya Muhammad bin Hanbal. Oke, istadalla Syafi'iyah wal Hanabilah ala mazhabihim bil kitab was sunnati wal qiyas. Kelompok Syafi'iyah dan Hanabilah itu mendasarkan atau memberikan statement pendapat fikih bahwa yang dimaksud dengan sahnya sholat itu harusnya istiqbalu al-Ka'bah yang menghadap persis Ka'bahnya berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah dan hadis wal qiyas, gitu ya. Dia berargumentasi seperti ini. Pada zahirul ayat fawali wajhaka syatrul masjidil haram, yang dimaksud itu adalah ya wajahnya istiqbalu al-Ka'bah gitu. Waqalu aydan, mereka berdasarkan pada 3 dalil tadi, Quran, Sunnah dan qiyas. Sebagian dari para penganut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah ini mengatakan qaulul ka'bati kiblatan amrun maqtu'un bih. Mengatakan bahwa Ka'bah itu sebagai kiblat adalah suatu perkara yang sudah qat'iyah, tidak dapat dipahami secara lain gitu. Yang Ka'bah ya itu Ka'bah gitu, tidak dapat dimaknai secara lain selain Ka'bah gitu maksudnya. Makanya mereka kekeh dengan pendapat bahwa Syatrul Masjidil Haram atau menghadap Ka'bah itu ya Ka'bahnya gitu, idol Ka'bah. Kemudian Adillatul Malikiyah wal Hanafiyah, dalil-dalil yang digunakan oleh kelompok penganut mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Wa istadallal Malikiyah wal Hanafiyah ala mazhabihim bil kitab was sunnati wa amal sahabati wal maqul. Dalil yang digunakan oleh kelompok Malikiyah dan Hanafiyah mendasarkan pada Al-Quran, Sunnah dan amal sahabat ya. Amal sahabat itu apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat atau bagaimana praktik keberagaman para sahabat itu dijadikan sebagai dasar oleh ahli Maliki dan ahli Hanafi wal maqul, dan berdasarkan pendapat amal kitabu Qadharullah Ta'ala bahwa liwajaka syatrul masjidil haram itu gimana ya, sama-sama berdasarkan pada dalil atau unsur ayat tapi kalau Syafi'iyah dan Hanabilah itu memaknai syatrul masjidil haram itu sebagai ainul Ka'bah, sedangkan Malikiyah dan Hanafiyah memaknai syatrul masjidil haram itu dengan makna syatrul Ka'bah. Fa'inna min istiqbalil janibil ladzi fihi al-masjidil haram faqad ata bima amara bihi sawa'un asaba al-qadri amla. Maksudnya karena di dalam Al-Qur'an itu ada kata satra, jadi bukan ainul Ka'bati walakin syatrihi ya, boleh sekelilingnya, maka apa yang dipahami oleh ulama Malikiyah dan Hanafiyah bahwa yang dimaksud dengan istiqbalu Ka'bah dua istiqbalu janibil Ka'bah di ayudan. Dimaksud menghadap Ka'bah itu juga menghadap sekeliling Ka'bah. Jadi itu juga sudah termasuk di dalam perintah ayat fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Perbedaan pendapat antara Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah maupun Hanabilah itu pada dasarnya lebih terletak pada bagaimana para mazhab itu memaknai zahirul ayat fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Karena itu perbedaan pendapat di kalangan fikih itu sangat ya, mudah-mudahan kajian hari ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan wawasan terutama kepada pembaca dan juga kepada pemirsa seminar. Bahwa mafiqil akamitohib mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.